Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Surat edaran ini sebagai upaya melindungi produk lokal, khususnya garam tradisional lokal Bali yang ada di beberapa wilayah pesisir. 636 desa, 80 kelurahan, Perlindungan terhadap produk-produk lokal yang ada di Bali terus digaungkan pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Setelah kain endek dan arak Bali, kini giliran produk garam lokal yang mendapat perhatian serius. Selasa pagi, Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mulai memberlakukan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Edaran ini sebagai upaya melindungi produk lokal, khususnya garam tradisional lokal Bali yang ada di beberapa wilayah pesisir seperti Tejakule, Karangasem, Negara, Tabanan, Denpasar hingga Kabupaten Kelungkung. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan kepada para petani garam yang ada di wilayah pesisir untuk selalu mengutamakan kualitas garam dan harus berani bersaing dengan produk dari daerah lain. Selain itu, Koster juga mendorong agar garam lokal mampu menyasar pasar modern, karena sejauh ini para petani saat ini terkendala perizinan di BPOM. Saya akan memproteksi ini semua sumber daya lokal yang ada di Bali ini supaya betul-betul dapat diberdayakan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Makanya arak kita dorong, endek kita dorong, sekarang garam, nanti lagi produk-produk lain kita akan dorong. Supaya masyarakat kita dekat dengan sumber penghidupan yang tersedia di alamnya, supaya dia bisa menjadi pelaku langsung untuk mengembangkan sumber penghidupan itu sebagai ekonomi yang memiliki nilai tambah, mengembangkan industrinya, mengembangkan kemasannya, brandingnya, packagingnya, dan membuka jaringan pasarnya. Sementara itu, salah satu petani garam, Made Widnyana, mengaku kendala saat ini adalah masalah perizinan di BPOM sehingga kalah bersaing dengan produk dari luar. Padahal jika membicarakan kualitas, garam Tejakule khususnya memiliki kualitas yang sangat bagus. Bahkan pangsa pasar untuk garam Tejakule sendiri sudah diekspor ke luar negeri. Saya sangat berterima kasih karena Bapak Gubernur juga sudah sangat antusias untuk mengangkat produk lokal di sini, terutama garam, biar nanti di produk saya dikenal secara luas dan juga bisa beredar di market-market lokal. Karena selama ini saya belum bisa memasarkan produk saya di lokal market karena terkendala masalah perizinan dari Badan POM. Di sisi lain, tokoh masyarakat Tejakule yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriyatna, berharap agar surat edaran ini segera ditindaklanjuti. Di samping itu, banyaknya alih fungsi lahan di kawasan tambak garam juga harus mendapat payung hukum yang jelas. Satu hal yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati Buleleng adalah untuk membuat sebuah regulasi tentang entah itu peraturan kepala daerah tentang larangan alih fungsi lahan terhadap tambak garam yang sudah ada selama ini, karena selama ini semakin berkurang, terkikis akibat daripada pertama adanya perkembangan pariwisata. Banyak lahan-lahan tambak garam ini berubah fungsi menjadi villa atau apa. Sebenarnya ini harus kita batasi. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU dengan berbagai pihak guna mendukung keberadaan regulasi atau edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Komang Yuda, Bali TV.